Ya mungkin di Kaki Langit sendiri kalau kalau aku lihat lebih peka ya di apalagi ketika dulu awal pandemi sekali teater kan semacam dibalik terus berubah ke digital ya. Nah, jadi teman-teman itu ya mungkin yang nggak pulang atau ada yang dari Ponorogo, ada yang dari apa namanya di luar Surabaya gitu kan, mereka yang nggak pulang. Nah, Kaki Langit langsung sikap untuk mengambil apa namanya nggak teater ini nggak di pertunjukan aja di panggung gitu kan. Kan kita kebatas dulu waktu awal pandemi, tapi Kaki Langit itu langsung bisa adaptasi nama digital gitu. Nah itu mungkin kan bisa dikatakan milenial sekarang gitu kan, apalagi kondisi pandemi. Tidak hanya itu tapi juga di film yang emangnya kinerja kita melalui digital tanpa bisa ketemu, misalkan kita tidak terlepas dari penonton. Kalau digital mungkin kan lebih ke visualnya dan lain-lain. Kaki Langit juga ada film dan juga kepenulisan dan lain-lain itu sih. Halo, kembali lagi Sobat Jatim bersama Ading. Kali ini ada di segmen Side to Side Culture Talk. Nah, karena seperti biasanya kita sedang berbicara tentang dari sisi ke sisi satunya nih, tentang kebudayaan khususnya yang ada di Surabaya. Kali ini Ading bersama seorang kolis ya akan membicarakan tentang teater di era milenial nih gitu. Nah, kenapa teater di era milenial? Karena gimana kolis? Apakah teater di era milenial ini ada sedikit tren kayak gimana gitu menurut kolis sendiri? Nah, sebelum ngomongin teater di era milenial sama kolis, kita kenalan dulu. Katanya kalau nggak kenal nggak sayang ya kan kolis. Betul. Kamu kenalan dulu sama teman-teman Sobat Jatim yang ada di rumah. Ya, terima kasih Mbak Ading. Perkenalkan aku Kolis. Aku kenalnya gimana ya? Dari mana nih? Aku aslinya Bojonegoro. Oke. Kebetulan di teater juga aku waktu di kuliah saya proses di UKM Teater Institut, dan untuk keberlanjutan ini saya di komunitas Kaki Langit. Komunitas Teater Kaki Langit. Iya, Teater Kaki Langit. Oke, komunitas Teater Kaki Langit ini komunitas apa nih? Komunitas kampus atau independen ini? Kalau sekarang lebih ke independen ya untuk Berarti lepas project-projectannya. dari kebijakan kampus. Iya, kita bilang gitu. Oke, berarti aku bisa bilang bahwa teater yang menaungi kolis dan teman-teman gitu ya. Berarti teater yang sifatnya independen dan semua orang bisa join ini, berarti bukan hanya dari teater, bukan hanya teman-teman kampus nih. Dari kampus mana sih Mas Kolis? Aku kebetulan dari UNESA, alumni UNESA. Oke, dari alumni UNESA, berarti teater Kaki Langit nggak cuma anak UNESA aja yang bisa? Nggak cuma UNESA saja, semuanya bisa join ke Kaki Langit. Oh gitu ya teman-teman Sobat Jatim, kalau pingin teateran nih, pingin tahu gimana rasanya teateran, dan bingung nih mau join ke komunitas apa, bisa join langsung ke komunitas Teater Kaki Langit ya. Kaki Langit, betul sekali Mbak Adi. Ceritanya nih, Kaki Langit itu sebetulnya komunitas teater yang kayak gimana sih Mas Kolis? Kalau Kaki Langit sekarang ini lebih ini ya, menciptakan ruang, lebihnya sifatnya universal. Kalau mungkin di UKM atau di ranah kampus biasanya kan lingkupnya di UKM ya, di ekstra gitu kan. Tapi di Kaki Langit ini sebenarnya lebih umum. Jadi entah ranah SMA pun juga bisa join. Di kampus kalau masih kuliah ataupun di luar kampus. Jadi menciptakan ruang untuk teater juga. Berarti orang-orang yang udah nggak kuliah atau orang biasa yang nggak punya basic teater atau berkesenian boleh gabung nih? Iya, bisa gabung, bisa gitu. Komunitas Teater Kaki Langit. Nah, kalau sepanjang pengetahuanku nih, komunitas Teater Kaki Langit itu udah produktif banget gitu loh. Kapan waktu ada juga kegiatan-kegiatan teater, kemudian ada juga kegiatan film kalau boleh tahu gitu.
Itu gimana sih Mas prosesnya sama teman-teman Teater Kaki Langit sendiri? Terus kemudian kayaknya nih kalau lihat dari Instagramnya nih, ada Instagramnya loh teman-teman. Apa nih Mas Instagramnya? Instagramnya Kaki Langit. Tulis aja Teater biasa Kaki ya. Langit, Aku iya. cari ya, bentar ya. Aku biasanya stalk gitu deh. Iya. Stalk teater. Teater Kaki Langit langsung muncul kok. Teater Kaki Langit. Kenapa nih namanya jadi Teater Kaki Langit? Kaki Langit apa tuh maksudnya? Nah, ini sebelum dijawab ya. Teman-teman udah ketemu nih Instagramnya Teater Kaki Langit. Bisa dilihat di sini. Tulisannya gampang banget. Teater Kaki Langit tanpa spasi. Terus di sini ditulis di bio-nya komunitas independen dari Kota Pahlawan. Oh. Kota Pahlawan, Surabaya. Mari membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik melalui teater. Kenapa ada jargonnya kayak gitu? Apakah memang dengan berteater dunia bisa jadi lebih baik dan mengurangi global warming? Mungkin salah satu attributnya Kaki Langit itu ya. Oh gitu ya. Ya maksudnya kalau tadi kan Mbak Ading tanya apa sih yang ada di Kaki Langit sekarang itu kan. Jadi di Kaki Langit tidak hanya teater, tapi juga ada film, ada kepenulisan. Nah ini juga sedang berjalan di teaternya. Ini ada proyeknya, jadi tiap proyek itu ada kepala divisinya. Ini Alif yang mengepalai Kaki Langit, ini kan ada penulis kita, seniman kita, siapa yang nggak tahu Mas Yusril Iza. Gitu. Itu yang menggerakkan, sebenarnya itu yang menggerakkan aku sebagai sekarang pelaku milenial mungkin ya di teater. Jadi Kaki Langit ini benar-benar menciptakan ruang untuk berproses lah, terutama teman-teman muda gitu, dikasih ruang. Ya biasanya kalau kita di kampus kita kan setelah teater biasanya lepas kita nggak ada ruang ya, mungkin biasanya teman-teman udah kerja atau mungkin bisa meninggalkan kesenian. Nah tapi Kaki Langit ini sebenarnya bisa dijadikan ruang selanjutnya gitu. Kayak aku pun ini kan masih bisa berlanjut di teater ya, Kaki Langit ini yang memberikan wadah. Berarti setelah lulus dari kuliah bingung nih. Nah biasanya kan bingung gitu ya mau kemana gitu. Kalau masih pengen berkesenian terus bingung ya mau kemana gitu. Sedangkan teater-teater milenial yang saat ini banyak itu kan, setahu Ading itu teater-teater kampus nih yang menyediakan ruang kampus-kampus nih. Maka di Surabaya teater-teater independen yang apa namanya bergerak gitu secara lepas dari institusi kampus tuh kan juga ada beberapa nih. Tapi kalau dilihat-lihat Teater Kaki Langit ini kalau dilihat dari Instagramnya ya anak muda-muda semua loh ini yang gerakin. Ya nggak sih? Iya, aku juga anak muda gitu kan. Iya. Kita kan seumuran. Seumuran kan? Ya. Jadi kayak anak muda-muda semua nih teman-teman. Nggak ada orang tua sama sekali nih di sini. Anak muda-muda nih. Bahkan udah ada film, ada Bagio, kemarin ada film Awang. Selamat ya, kan pemerannya juga kan ya? Siapa? Nggak tahu gue. Nggak tahu, jangan dihiraukan ya teman-teman ya. Udah jangan bilang-bilang di sini. Ini tugasnya Ading sekarang jadi podcaster. Sangat menjiwai ya. Inilah gitu. di salah satu Awang aktrisnya. Udah nggak usah dibahas gitu. Jadi seperti yang teman-teman tahu gitu, yang Ading bilang tadi bahwa Teater Kaki Langit ini mayoritas digerakkan oleh pemuda ya. Mayoritas pemuda. Iya, benar. Maka aku bisa bilang bahwa memang cocok nih disebut bahwa komunitas Teater Kaki Langit sebagai komunitas teater yang milenial gitu ya. Iya, di milenial. Sebenarnya di pandemi ini juga kemarin kan bisa dikatakan hampir vakum ya perteateran gitu kan. Maksudnya banyak teman-teman yang mungkin macet soal proyekan dan lain-lain, tapi setelah pandemi ini selesai, Teater Kaki Langit langsung membuat semacam proyekan dan itu berkelanjutan panjang gitu kan. Salah satunya yang terdekat ini besok ini langsung ada setelah akhir Agustusan ini teman-teman SMA. Jadi emang di ranah SMA dibuatkan ruang proses, tapi Kaki Langit nih yang menaungi. Jadi gitu. tidak hanya kampus, tapi SMA pun sebenarnya di Surabaya mungkin ini beberapa ya yang teater gitu kan. Nah, Teater Kaki Langit ini sebenarnya juga punya misi bahwasanya ayo kita kembangkan lagi, ayo kita kasih semangat lagi buat
teater di SMA gitu. Nah, itu salah satu visi Kaki Langit juga sih. Nah, menarik banget nih, punya visi, punya misi yang jelas ya. Ada tadi juga ada banyak program, kayak ada film, ada penulisan, ada teater juga, ada kolaborasi juga sama, ada kolaborasi sama SMA dan orang luar masyarakat umum kayak gitu kan banyak nih, ada programnya jelas tuh. Sedangkan yang menggerakkan di teater Kaki Langit sendiri adalah orang-orang muda nih. Kenapa apa yang menjadi semangat nih teman-teman Kaki Langit, sedangkan kalau kita lihat gitu saat ini tuh ini cuma skeptisme Ading aja ya. Wah, di luar gitu teater itu di anak milenial saat ini teater tuh nggak terlalu beken gitu. Tapi kenapa teman-teman yang ada di Kaki Langit nih effort banget tuh untuk menggerakkan teater dengan segitu banyak program dan lain sebagainya, dan terus nih nggak mau berhenti, terus ngasih ruang-ruang terus untuk berkarya dan berproses. Kenapa apa sih yang bikin memotivasi teman-teman teater Kaki Langit? Ya mungkin di Kaki Langit sendiri kalau aku lihat lebih peka ya, apalagi ketika dulu awal pandemi sekali teater kan semacam dibalik terus berubah ke digital ya. Nah, jadi teman-teman itu ya mungkin yang nggak pulang, atau ada yang dari Ponorogo, ada yang dari di luar Surabaya gitu kan, mereka yang nggak pulang. Nah, Kaki Langit langsung sikap untuk mengambil nggak, teater ini nggak di pertunjukan aja, di panggung gitu kan. Kan kita kebatas dulu waktu awal pandemi, tapi Kaki Langit itu langsung bisa adaptasi nama digital gitu. Nah, itu mungkin kan bisa dikatakan milenial sekarang gitu kan, apalagi kondisi pandemi. Tidak hanya itu, tapi juga di film yang emangnya kinerja kita melalui digital tanpa bisa ketemu, misalkan kita tidak terlepas dari penonton. Kalau digital mungkin kan lebih ke visualnya dan lain-lain. Kaki Langit juga ada film dan juga kepenulisan dan lain-lain itu sih. Apa yang bikin Kaki Langit ini kenceng gitu? Solidnya sih aku kalau lihat. Meskipun kita tidak bisa bicara misalkan teater harus berapa orang gitu ya. Meskipun misalkan 5 atau 10, ya ini tetap jalan. Kaki Langit aku lihat ini sangat-sangat kolaboratif. Maksudnya komunitas yang emang kita bisa loh kolaborasi. Biasanya kan ada ya yang mungkin lebih tertutup untuk kalau bilang proses gitu kan. Tapi Kaki Langit Jawanya apa ya? Ya gak medit lah, gak bagi-bagi ya. Kalau memang mau kolaborasi, ayo. Kaki Langit sangat-sangat terbuka untuk membuat ruang, kita proses bareng. Itu sih yang menurutku berjalan sampai sekarang. Oke, apakah sikap Kaki Langit yang terbuka itu yang akhirnya bikin Kaki Langit itu eksis sampai sekarang? Di tengah gempuran banyak hal gitu ya. Bisa jadi gitu sih. Apalagi sekarang kalau nggak kolaborasi, menurutku kita susah melakukan sesuatu sih. Terus pandangan Koli sendiri nih, soal di teman-teman di luar sana yang seumuran sama kita nih, sama kami nih, teman-teman yang ada di Kaki Langit nih, yang cenderung kayak nggak tahu gitu teater itu apa, kemudian teater itu kayak nggak beken, kayak apa gitu. Itu gimana sih? Gitu. Sebenarnya kalau pengen tahu ya, ya Kaki Langit ini akan memberitahu secara pelan-pelan. Soalnya gini, kita ketika di Kaki Langit, kita bakal misalkan nih, aku pengen jadi aktor, kita bakal diarahin ke sana. Aku pengen tahu nih sisi kepenulisan, nah bakal diarahkan ke sana. Jadi di Kaki Langit ini semacam ada plotnya masing-masing gitu, ada ruangnya masing-masing. Jadi ikut ke situ tidak semata-mata kita project bareng, tapi juga bakal mengetahui, oh ternyata sisi aku ini di sini loh. Kalau aktor di aktor, kalau kepenulisan, di film mungkin DOP ya DOP, sutradara gitu. Jadi memang spektrumnya luas nih ya. Jadi ketika masuk teater Kaki Langit pun tidak melulu kita akan hadir sebagai anak teater gitu. Maksudnya dalam artian yang punya passion pribadi gitu bisa kejar gitu ya. Bener, skillnya bisa terasa lah secara personal ya, secara personalnya. Jadi memberikan ruang untuk personalitas nih tumbuh gitu ya. Betul banget. Oh, jadi teman-teman nih, bagi yang masih asing nih sama berproses kesenian teater,
jadi pengen tahu lebih lanjut gitu ya tentang bagaimana sih berproses teater. Terus yang katakanlah biasanya teman-teman itu pandangannya teater tuh kolot gitu nggak sih? Ya sih, Iya, kolot bisa latihannya dibilang kayak gitulah. gitu, terus ada di atas panggung yang malu yang lain sebagainya kan. Lebih cenderung sekarang berganti wajah gitu ya, bukan berganti wajah ya, apa ya, lebih cenderung menyukai hal-hal yang lebih mudah, lebih easy, Simple, instan gitu ya. gitu kan. Sekarang kan lebih kayak gitu. Mungkin kalau masuk ke kaki langit bisa diharain tadi ya. Jadi pengennya kemana? Oh ternyata nih aku pengen berkesenian nih, tapi aku malu di atas panggung gitu. Tapi ternyata aku ahli di make up artis nih, jadi wardrobe kayak betul, gitu betul. ya. Menarik banget nih omongan tentang bagaimana kaki langit ini berhasil survive gitu, berhasil survive di tengah pandemi, kemudian di gempuran stigma yang mengatakan bahwa teater itu tidak asik gitu. Iya. Nah, gitu. Ada nggak sih sedikit keluh kesah gitu bahwa ternyata berteater sekarang itu susah gitu? Sebenarnya kalau ngomong susahnya ya nggak akan selesai ya, cuma kan berkembangnya waktu, berjalannya waktu, mungkin kita juga pikiran semakin berkembang gitu kan. Soal metode-metode untuk bagaimana sih lebih meleburkan sisi yang teater dulunya nggak asik atau teater itu kolot gitu kan. Tapi menurutku kita bisa menyesuaikan kok, bisa membuat teater ini mungkin lebih ke apa ya namanya, kalau lebih ke apa ya, lebih, proses yang lebih milenial gitu ya. Iya, kalau milenial mungkin kalau zaman sekarang kan nggak bisa ya dibandingkan dengan orang-orang terdahulu ya, yang mungkin yang punya mental yang agak kuat atau apa. Tapi paling tidak kan ya gimana caranya membuat teater ini lebih bahagia buat mereka, lebih menyenangkan. Itu sih yang mungkin tugasnya kita sebagai pelaku teater sih. Terus kenapa nih teman-teman yang bertahan nih kayak Kolis, terus kemudian terus menggerakkan komunitas teater? Apa yang pengen, apakah Kolis sendiri kerja nggak sih? Mas sudah ada kerjaan atau memang kerjanya sebagai seniman? Secara pasti belum maksudnya kerja kantoran atau apa belum. Tapi memang saat ini masih fokus untuk jadi seniman nih. Kenapa pengen jadi seniman teater? Pengen jadi seniman teater nih, pertanyaan personal saya sebetulnya. Kenapa pengen jadi seniman teater nih? Sekarang mungkin aku lebih merasakan seneng gitu ya, maksudnya proses seneng. Kalau dulu kan ini di sisi pekerjaan ya, ya mungkin berjalannya nanti bakal ketemu lah. Tapi kan ini tak buat segi hobiku lah di sini. Kalau ngomong pekerjaan, kita ngomong penghasilan dan lain-lain kan pasti agak susah ya nanti. Pokoknya aku mengalir aja lah, seneng pokoknya ini. Gitu. Tak lakuin secara seneng lah, hobi lah gitu. Oke. Berarti ada perasaan bahwa memang kalau hobi itu kan berarti ada perasaan kalau nggak dilakukan itu ada yang kurang dari hidup kita. Kayaknya gitu deh. Sekalipun nanti ada dapat pekerjaan yang baik dan lain sebagainya, kalau hobi itu kayaknya ya bakal kembali ke sana kayaknya. Ya, memang kayak panggilan jiwa gitu nggak sih? Nah, kayak gitu. Apa teman-teman di Kaki Langit sekarang ada berapa nih? Pengurus intinya. Ada pengurus inti nggak sih? Ada. Ada ya? Ada. Lumayan kok pengurus intinya. Jadi pengurus inti nanti juga menggerakkan yang kolaborasi gitu sih. Kaki Langit sebenarnya bisa sampai sejauh ini sebenarnya sudah keplot nih yang pengurus inti. Kepenulisannya udah ada, mungkin di bagian filmnya juga ada, teater juga ada. Nah, mereka tinggal menjalankan gitu loh. Oke. Makanya yang aku bilang tadi, kalau memang setelah kebanyakan pasca lulus nih yang bingung. Biasanya kuliah kan pengen aku mau kesenian di mana ya, memang ruangnya bisa kita pakai lagi. Nah, ini Kaki Langit bisa. Yang mungkin aku pengen fokus lagi ke aktoran, ke penulisan. Nah, bisa itu memperdalam keilmuannya di situ gitu sih. Oke. Pertanyaan terakhir. Di pengurus inti tadi yang paling tua umur berapa? Saat ini yang aktif. Berapa ya? Umur berapa? 26 kayaknya. Itu tergantung masih muda loh ya. Wow, pengurus 26 malah 27 kayaknya. 26 banget. Pokoknya angkatan, enggak usah angkatan lah, 26 27 lah. Wah. Hitungannya masih muda loh dia. Nah, makanya
Tapi udah rawan-rawan kayaknya harus ke jenjang pernikahan gak sih? Oh, ya kan yang penting tetap teateran kata lu tadi kalau hobi, kalau panggilan jiwa kan tetap teateran. Yeah. Tapi tetap aja teman-teman, itu membuktikan bahwa ternyata nih bener-bener seorang pemuda ya, kelompok pemuda pun bisa menggerakkan satu komunitas yang dengan program yang segitu masif dan progresif gitu ya. Iya. Dan inilah dia contoh teater yang milenial banget. Jadi kalau teman-teman milenial pengen nih belajar tentang teater dan lain sebagainya bisa langsung gabung di komunitas teater Kaki Langit. Kaki Langit. Oke. Makasih ya. Terima kasih Mbak Ading. Sudah hadir di sini. Terima kasih. Sebagai perwakilan seniman milenial. Wah, keren banget. Thank you. Terima kasih Mbak. Bye, Sobat Gerila Jatim. Kembali lagi nanti Thank you. segmen selanjutnya bersama Ading.